Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Darul Ulum Islamic Center Ungaran Sudirman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas usul fiqh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Imam Anas Hadi SPDI MSI. Saya akan menjelaskan tentang bab ijma. Yang pertama yaitu pengertian dari ijma. Ijma menurut bahasa yaitu sepakat, sependapat, atau setuju. Dan menurut definisi ijma dibagi menjadi dua arti, yaitu yang pertama adalah bermaksud dan berniat, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Yunus ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba Nuh idza qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum hummatan summa qadu ilayya wa la tundirun. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatkanlah dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal." Yang kedua yaitu kesepakatan terhadap sesuatu, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Yunus ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yajma'luhu fi ghayabatil jubbi wa awjayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yang artinya, maka ketika mereka membawanya dan sepakat masukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka tidak menyadari. Dari pengertian ijma tadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adalah kesamaan pendapat atau kebulatan pendapat para mujtahid pada suatu masa, baik secara lisan maupun tertulis, atau dengan beramal sesuai dengan hukum yang disepakati itu. Yang kedua adalah seluruh mujtahid, berarti masing-masing mujtahid menyatakan kesepakatannya. Jika ada seorang saja yang tidak menyetujuinya, maka tidaklah terjadi ijma. Dan apabila pada suatu masa hanya ada seorang mujtahid saja, maka tidak terjadi ijma, sebab tidak terjadi kesepakatan. Yang ketiga adalah ijma hanya terjadi pada masalah yang berhubungan dengan syarak dan harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis mutawatir, tidak sah jika didasarkan pada yang lainnya. Dari definisi di atas, pengertian ijma itu sendiri adalah kesepakatan antara para ulama-ulama atau mujtahid untuk membahas suatu masalah di dalam kehidupan, dalam masalah sosial yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah macam-macam dari ijma, yaitu yang pertama adalah ijma qouli atau ijma syar'i, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh para mujahid secara lisan maupun tulisan yang terdapat persetujuan dari mujtahid pada zamannya. Ijma disebut juga ijma bayani atau ijma qoti. Yang kedua adalah ijma sukuti atau ijma ghairi syar'i, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh para mujtahid dengan cara diam dan mengeluarkan pendapat. Ijma sukuti akan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya diamnya para mujtahid betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Yang kedua adalah keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama yang bisa dipakai untuk memikirkan permasalahan. Yang ketiga adalah permasalahan yang difatwakan oleh para mujtahid tersebut adalah masalah ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat zanni. Yang ketiga yaitu ijma sahabat, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh sahabat.
Yang keempat adalah ijma ahlul bait, yaitu semua orang yang punya hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah seperti Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Yang kelima adalah ijma ulama Madinah. Menurut Malik, bahwa yang telah diijmai oleh ulama Madinah wajiblah kita turuti. Selanjutnya yaitu kehujahan ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma merupakan hujah yang wajib diamalkan karena merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Dalil yang mendukung pendapat jumhur ulama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115 yang artinya barang siapa yang menentang Rasul SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan ia orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan dan telah dikuasainya dan kemasukan ia ke dalam jahanam. Yang kedua yaitu hadis-hadis nabawi yang menunjukkan kemaksuman umat Islam dari kesalahan dan kesesatan. Hadis yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya yang telah diterima umat muwatir dan dapat dipakai sebagai hujah. Yang ketiga bahwa kesepakatan para mujtahid di atas satu pendapat meskipun akal dan pengetahuan mereka berbeda-beda menunjukkan bahwa pendapat ini jelas kebenarannya. Selanjutnya adalah contoh dari hukum ijma, yaitu yang pertama adalah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah penentuan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Selanjutnya adalah syarat ijma. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan pula syarat ijma, yaitu yang pertama adalah melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua adalah kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga adalah mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Ketiga syarat di atas adalah syarat yang disepakati oleh ulama usul fiqh. Sedangkan ada syarat lain yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah yang pertama, para mujtahid adalah sahabat. Yang kedua adalah mujtahid itu adalah kerabat Rasulullah. Yang ketiga adalah mujtahid itu adalah ulama Madinah. Yang keempat adalah hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang menyepakatinya. Yang kelima, tidak terdapat hukum ijma sebelumnya yang terkait dengan masalah yang sama. Landasan dari ijma. Mayoritas ulama usul fikih mengatakan bahwa landasan ijma itu bisa dalil yang qati, yaitu Al-Quran, Sunnah, serta dalil zani seperti hadis dan ahad. Kemudian dari ulama Zahiriyah, Syiah, dan Ibnu Jarir al-Tabari mengatakan bahwa landasan ijma harus dalil yang qati. Menurut mereka, ijma dalil yang qati, yaitu suatu dalil yang qati tidak mungkin didasarkan kepada dalil yang zani maupun dalil ahad seperti ahad dan qiyas. Selanjutnya yaitu kemungkinan terjadinya ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma mungkin dapat terlaksana dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Umpamanya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan ijma. Demikian pula haramnya lemak babi, berhaknya kakek atas 1/6 harta warisan cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam hak mewarisi, dan lain-lain hukum furu' sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab fikih. Al-Tuhfah menjelaskan besarnya kemungkinan terjadinya ijma terutama dalam masa yang serba maju ini. Bila pelaksanaan ijma itu ditangani dalam suatu negara dengan bekerjasama dengan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setiap negara menetapkan standar tertentu mengenai seseorang dapat ditanyakan mencapai derajat mujtahid dan memberikan ijazah mujtahid terhadap semua yang mencapai derajat itu, sehingga dengan demikian semua mujtahid di dunia ini dapat diketahui. Era globalisasi yang merupakan teknologi yang semakin maju yang dikemukakan oleh Abdul Wahab
kholaf sangat mungkin terjadi karena meskipun mujtahid itu bertebaran di seluruh permukaan bumi dan mudah mempertemukan mereka dalam suatu masa tertentu untuk membicarakan masalah hukum atau setidaknya untuk menghimpun pendapat mereka. Bila pendapat mereka tentang masalah suatu hukum telah terkumpul dan mempunyai pendapat sama, itulah yang disebut dengan ijma. Menurut golongan Mu'tazilah dan sebagian pengikut Syibah menyatakan bahwa ijma itu merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa, maka hal tersebut tidak mungkin terjadi, sebab para mujtahid itu berada dan tersebar di berbagai kawasan atau daerah yang jaraknya berjauhan, serta tidak mudah bagi mereka untuk berkumpul pada suatu tempat untuk menyatakan kesepakatan. Selanjutnya yaitu perkembangan pendapat ulama tentang pembatasan ijma. Yang pertama yaitu keikutsertaan kalangan awam dalam ijma. Jumhur ulama berpendapat bahwa suara orang awam itu tidak diperhitungkan dalam suatu ijma. Yang kedua yaitu ijma sesudah masa sahabat. Sebagian ulama menyatakan bahwa ijma mempunyai kekuatan hujah yang tidak hanya berlaku pada masa sahabat, yaitu setiap masa apabila memenuhi ketentuannya. Yang ketiga adalah kesepakatan mayoritas. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sahnya ijma apabila hanya mayoritas saja yang bersepakat sedangkan yang minoritas tidak menyetujuinya. Yang keempat yaitu kesepakatan ulama Madinah. Ulama Madinah bersepakat bahwa suatu hukum atau suatu kejadian, sedangkan yang ulama lain mengemukakan pendapat yang berbeda. Yang kelima yaitu kesepakatan Ahlul Bait. Ahlul Bait dalam pandangan ulama Syiah yaitu keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya, seperti contohnya Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan Hasan dan Husain. Yang keenam yaitu kesepakatan Khulafaur Rasyidin, 4 orang sahabat Nabi yang kemudian bersepakat tentang suatu hukum, namun sahabat lainnya mempunyai pendapat berlainan dengan kesepakatan itu, mereka dianggap sebagai ijma yang mengikuti umat Islam. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa pengertian ijma itu sendiri yaitu kesepakatan antara para ulama-ulama atau mujtahid untuk membahas suatu masalah dalam kehidupan, dalam masalah sosial yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijma itu merupakan salah satu sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi kita wajib mematuhi sebagai umat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian yang dapat saya paparkan mengenai ijma. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.